Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas kerajaan Islam yang ada di Kalimantan. Saya selaku host izinkan berperkenalan diri. Saya Maradiati Sukmawati dari absen 23 sebagai host pertama. Saya Melu Saryanti dari absen 24 sebagai host kedua. Saya Septa Dwaristri dari absen 36 sebagai bintang tamu. Saya Satria Ibowo absen 35 sebagai bintang tamu. Saya Arara Ezra Nugroho dari absen 11 sebagai bintang tamu. Saya Adi Nur Saputra dari absen 8 sebagai bintang tamu. Baik, sebelum saya menanyakan tentang kerajaan Islam yang terletak di Kalimantan, sebelumnya bagaimana sih asal-usul kerajaan Kalimantan? Silakan jawab. Asal-usul kerajaan di Kalimantan yaitu kerajaan di Pontianak berasal dari Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Menjejakkan kakinya di tepian pertemuan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas, dan Sungai Landak. Saat itu ia masih berusia 32 tahun. Sultan Syarif merupakan putra dari Al-Habib Husin Al-Qadri, seorang penyebar ajaran Islam yang berasal dari Arab. Ibunda Sultan Syarif adalah seorang putri kerajaan Matan, dan istrinya adalah seorang kerajaan Mempawah. Saat itu Sultan Syarif membuka hutan dan menjadikan sebagai permukiman. Oleh karenanya ia dikenal sebagai pendiri kota Pontianak. Tadi kan sudah dijelaskan asal-usul kerajaan Pontianak. Nah, selanjutnya kerajaan Islam yang terletak di Pontianak itu terletak di sebelah mana dan bagaimana kehidupan politiknya? Ya, jadi kerajaan Pontianak terletak di Kalimantan Barat, antara Tanjung Pura dan Lawe. Kesultanan ini berlangsung sejak 2 abad, sejak tahun 1771 hingga tahun 1950. Selama kesultanan ini masih eksis, terdapat 8 sultan yang pernah berkuasa. Ketika kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu sering dengan bergabungnya banyak daerah dengan NKRI, maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan kota Pontianak. Pada tahun 1943 sampai 1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Oke, tadi kan udah dijelasin bagaimana kehidupan politiknya. Nah, kira-kira nih bagaimana ekonomi yang dijalankan di kerajaan Pontianak? Jadi ekonomi yang dijalankan kerajaan Pontianak yaitu perdagangan. Nah, perdagangan itu kegiatannya yang menopang kehidupan ekonomi di kerajaan Pontianak. Nah, kegiatan itu berkembang pesat karena letak kerajaan Pontianak yang strategis, yaitu di persimpangan 3 sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai tempat interaksi dengan pedagang luar juga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ekonomi yang dijalankan di kerajaan Pontianak. Selanjutnya, apakah kalian tahu di mana letak pusat pemerintahan kerajaan Pontianak? Pusat pemerintahan kerajaan Pontianak ini terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, yang ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak. Ini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Pandaria. Oke, selanjutnya bagaimana aspek kehidupan budaya masyarakat kerajaan Banjir? Ya, jadi orang Banjar memiliki 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, kelompok Banjar Batang Banyu, dan kelompok Hulu. Setiap kurun sejarah kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan sehingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dan dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Selanjutnya, boleh nggak sih diceritain kehidupan sosial budaya di kerajaan Banjarmasin? Kehidupan budaya orang-orang Banjar ini memiliki 3 golongan.
dalam setiap kurun waktu, keberadaan dan mengalami pergeseran dan perubahan hingga setelahnya berbeda dari zaman-zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam keadaan peristiwa tertentu, kita dapatkan bahwa merupakan masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bugis dan Malaya sebagai inti. Dari percampuran budaya ini kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Tadi udah dijelasin sama area kehidupan saya akan memberikan kehidupan sosial. Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan kelompok yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan, keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum, keagamaan, dalam sejarah. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Oke, tadi udah diceritain ya tentang sosial budayanya. Nah, kira-kira ini bagaimana proses keislaman kerajaan Banjar? Ya, jadi Al-Habib Maulana Abu Syarif Hidayatullah Al-Idrus yang dikenal dengan panggilan Fatih Dayan adalah seorang tokoh ulama besar dari kerajaan Demak yang datang ke kerajaan Banjar pada tahun 1521 untuk mengislamkan Sultan Suryasa. Oke, berarti ada peran dari kerajaan Demak ya. Nah, kira-kira ini seberapa banyak sih peran dari kerajaan Demak kepada kerajaan Banjar? Jadi peran kerajaan Demak dalam proses Islamisasi terlihat dari pengirimannya. Utusan ulama berbagai daerah banyak mengenal Islam melalui tradisi dan kebudayaan yang diakulturasikan. Dengan kebudayaan sebelumnya hingga melalui jalur perdagangan dan serta perkawinan. Berarti kedua kerajaan tersebut ada hubungannya ya? Apa sih hubungan antara kedua kerajaan Banjar dan kerajaan Demak? Kerajaan Banjar dengan kerajaan Demak mempunyai hubungan yang sangat erat ya. Pada saat itu Raja Banjar berjanji kepada Raja Demak apabila membantunya dalam perang melawan negara Jepang, maka dia dan rakyatnya akan masuk Islam. Terima kasih. Saya cukupkan untuk pembahasan dari kerajaan yang ada di Kalimantan. Maaf bila ada kesalahan. Bersama